Bagaimana situasi terkini pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim di Kampung Ciapus, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Dan kondisi puluhan korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sudah ada Eko Hadi di lokasi bangunan ambruk dan Usep Saripudin yang berada di RSUD Kota Bogor. Kita ke Eko Hadi terlebih dahulu. Eko, bagaimana kondisi terkini di TKP saat ini? Ya, Sita dan pemirsa TV One, selamat pagi. Untuk saat ini di kondisi di lokasi kejadian di Desa Sukapur, Kecamatan Ciopas, Kabupaten Bogor masih ramai dikunjungi warga yang ingin melihatlah secara langsung bagaimana kondisi terakhir di lokasi kejadian. Dan beberapa petugas juga sudah mulai melakukan proses pembersihan atau pengecekan ulang yang dilakukan oleh dari anggota TNI, kemudian ada juga dari BPBD, kemudian ada dari pihak desa setempat. Langkah ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah ada yang tersisa dari barang-barang maupun korban yang mungkin berada di dalam timbunan. Namun setelah dipastikan kemarin sore dihentikan juga proses pencarian dan evakuasi, tidak ditemukan korban. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat apa yang dilakukan di bawah sana, tepatnya saya memang berada posisi di atas lokasi ambruknya sebuah majelis ini, dan proses evakuasi di bawah sudah dilakukan oleh beberapa sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian. Dan ini proses pembersihan atau proses evakuasi yang dilakukan oleh warga, kemudian dibantu juga oleh beberapa aparat desa setempat. Dan perlu diinformasikan juga pemirsa bahwa untuk saat ini korban yang masih dalam perawatan tim medis berdasarkan data dari BPBD sebanyak 85 orang sebar di beberapa rumah sakit. Dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi yang saya terima tadi malam, sebelumnya terdapat kurang lebih 3 orang meninggal dunia dan bertambah 1 setelah dirawat di rumah sakit Umi. Dan informasi untuk Anda pemirsa dan juga kita, hari ini sejak pagi tadi sudah banyak juga warga yang merupakan korban akibat majelis yang ambruk kemarin untuk memeriksakan kesehatannya. Memang tidak jarang juga warga yang mengaku merasa sakit pada bagian kaki, kemudian pada bagian kepala. Kemungkinan mereka baru merasakan sakit sekitar tadi malam atau tadi pagi, yang diduga akibat terkena tertimpa material bangunan yang ambruk kemarin pagi. Ini bisa dilihat, ini patahan dari bangunan majelis yang kemungkinan ini menjadi penyebab dari patahnya bangunan, dan diperkirakan para korban berjatuhan di sini dan mungkin ada juga yang tertimpa material bangunan tersebut. Demikian, Sita. Eko, kami ingin mengetahui apakah sudah ada informasi penyebab ambruknya bangunan Majelis Taklim ini, apakah karena faktor konstruksi bangunan atau faktor kontur tanah atau seperti apa sementara ini kesimpulannya, Eko? Ya, untuk informasi resmi saya belum mendapatkan dari pihak terkait ataupun dari desa setempat maupun pihak pemerintahan. Namun diduga atau berdasarkan informasi juga dari warga akibat konstruksi yang tidak terlalu kokoh atau rapuh ataupun memang tidak sesuai dengan speknya. Bisa dilihat memang untuk bagian besinya ini, beton ini memang sangat kecil sekali, sementara jamaah yang datang sendiri itu cukup banyak sekali, hampir mencapai ratusan, mengingat acara ini dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari libur, dan yang datang dari 3 desa, dan rata-rata didominasi oleh ibu-ibu dan anak. Itu sudah. Eko, sudah berapa lama bangunan ini berdiri dan apakah memang sering digunakan untuk acara majelis taklim yang bisa menampung ratusan orang seperti minggu kemarin, Eko? Ya, informasi dari warga, bangunan ini baru saja direnovasi bulan yang lalu, dan memang bangunan ini adalah bangunan majelis taklim yang rutin menggelar acara pengajian bagi ibu-ibu. Namun karena kemarin memang momennya adalah Maulid Nabi,
sehingga mungkin jamaah yang datang pun cukup banyak dari 3 desa. Demikian. Baik, dari TKP kita beralih ke RSUD Kota Bogor, ada rekan Usep Saripudin. Usep, kabarnya jumlah korban tewas bertambah, betulkah? Dan berapa korban yang masih dirawat di sana, Usep? Ya, Rizka dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, tepatnya di RSUD di Jalan Dr. Sumeru, Kota Bogor, dan itu saat ini jumlahnya hanya baru tersisa 14. Dari 14 orang ini saat ini masih dilakukan perawatan intensif baik di ruangan maupun di IGD. Dan juga dari jumlah seluruhnya yaitu 42 orang jumlah pasien yang ataupun korban yang masuk di tempat ini hampir seluruhnya sudah dipulangkan, tetapi 3 orang dirujuk ke Rumah Sakit Cipto di Jakarta karena memang mengalami luka yang sangat parah pada bagian kepala dan bagian yang lainnya. Itu tidak bisa ditangani di sini sehingga dirujuk ke rumah sakit di Cipto ke Jakarta tadi menurut keterangan dari Direktur Utama RSUD Kota Bogor Bapak Dr. Ilham, dan juga kemudian tadi ada KDM atau Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang sempat tadi ke tempat ini dan juga melihat pasien serta berjanji akan memberikan bantuan dan menanggung biaya pasien secara keseluruhan korban dari majelis taklim yang roboh kemarin di Ciapus Kompas, tepatnya di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan jumlah yang meninggal dunia selain yang kemarin ada 3 orang, yaitu atas nama Wulan, kemudian juga Nurayati dan juga Irmi, dan hari tadi malam itu atas nama Yuli di Rumah Sakit UMI atau RS UMI, tepatnya di kawasan Empang, Kota Bogor. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda, Rizky. Usep, tadi dikabarkan masih ada sejumlah korban luka yang dirawat. Rata-rata korban luka ini mengalami luka cedera apa? Patah tulang atau seperti apa, Usep? Kalau bisa digambarkan, tadi saya melihat ada yang dibalut perban pada bagian lengan, ada juga di kaki. Tetapi belum dipastikan apakah itu mengalami patah tulang atau tidak. Tetapi ada juga pasien menurut Direktur RSUD ini, mereka menginginkan hanya diurut secara tradisional saja, di pengurutan tradisional. Tidak dirujuk mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit karena memang mengalaminya. Tapi beberapa juga yang sudah mengalami sakit, mereka lalu kemudian mendapatkan perawatan hari ini dan tadi malam sudah ada yang pulang juga. Sehingga saat ini di ruangan tinggal ada 14. Yang 3 tadi malam sudah dibawa ke rumah sakit di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Cipto. Demikian, Sika. Usep, tadi sempat diinformasikan bahwa Gubernur Jawa Barat sempat menengok para korban di rumah sakit selain menanggung biaya pengobatan. Adakah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait penanganan dari ambruknya bangunan majelis taklim ini, Usep? Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tadi menyampaikan bahwa bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, mereka yang akan membangun rumah-rumah ibadah maupun majelis taklim dan tempat-tempat lainnya diharuskan tidak dilakukan di tempat-tempat yang kontur tanahnya yang miring dan kemiringannya terlalu tinggi seperti yang terjadi baru kemarin. Lalu kemudian konstruksi bangunannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerawanan bencana. Lalu kemudian juga selain itu KDM juga berpesan bahwa kapasitas tampung dari majelis itu seandainya 30 atau 40 jangan dioper kapasitas menjadi 100 ataupun 200. Demikian, Rizka. Usep Saripudin dan Eko Hadi langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.